Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Safira dari Fakultas Ilmu Komunikasi, bidang kajian jurnalistik. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Makna Voice Over dalam Pemberitaan Feature di Televisi, dengan subjudul Studi Fenomenologi Pengisi Voice Over dalam Program Feature News TV One. Latar belakang Voice over dalam waktu 1-2 tahun belakangan ini sedang naik dan banyak diperbincangkan. Dalam sebuah tayangan berita, adanya voice over sangat membantu dalam menginformasikan sebuah tayangan peliputan berita. Seorang voice over talent akan merepresentasikan dirinya melalui suara yang ditampilkan. Meskipun bertugas di belakang layar, seorang voice over talent sedang sedih atau sedang marah, performa suara harus bagus dan sesuai dengan karakter jenis beritanya. Peneliti tertarik meneliti voice over feature karena lebih banyak pembahasannya, cara penyampaiannya, menghasilkan berita yang lebih beragam dengan menggunakan warna suara yang berbeda. Misal, berita sedih bisa lebih sendu, konten berita menyenangkan yang terkesan dekat dengan pemirsa. Menjadi seorang voice over talent di pertelevisian mempunyai standar tersendiri. Agar bisa mencapainya, ada perjuangan dan pengalaman-pengalaman di baliknya untuk mencapai karakter yang sesuai dengan feature news. Permasalahannya adalah terkadang dalam suatu liputan pemberitaan terdapat hal-hal yang voice over-nya tidak sesuai dengan. Contohnya, karakter suara yang berat pada berita yang ringan. Terdapat salah huruf atau salah kata penyebutan, kurang jelas dalam penyebutan kalimat. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pengalaman para news voice over TV One, untuk menganalisis motif menjadi voice over talent feature news di TV One, untuk menganalisis representasi diri sebagai news voice over, dan untuk menemukan makna dari voice over pada feature news di TV One. Konsep utama dalam penelitian ini adalah voice over. Voice over adalah menyampaikan pesan melalui suara atau menyuarakan naskah yang sesuai dengan target. Voice over biasanya digunakan untuk iklan, berita, film, games, pengumuman, IVR, seperti dalam customer service, dan lain-lain. Hal tersebut diungkapkan oleh Tisa Julianti dan Agus Haryadi. Orang yang bekerja mengisi voice over biasa disebut sebagai voice over talent, voice actor, atau dalam pemberitaan disebut sebagai news voice over. Berikut adalah teknik-teknik voice over. Artikulasi, emphasize, teknik penekanan pada suatu kata, intonasi, turun naiknya nada dalam melafalkan kalimat. Ton suara dalam voice over dibagi menjadi 3, yaitu up, middle, dan deep. Smiling voice, bertutur menggunakan senyum untuk memberikan kesan ramah. Giggling, memberikan tertawa pada skrip yang dibacakan. Speed reading, membaca dengan cepat suatu naskah yang sudah ditentukan durasinya. Berikut adalah metodologi penelitian. Paradigma penelitian ini adalah konstruktivis, metode penelitian dengan kualitatif, dan pendekatan penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara secara mendalam, studi dokumentasi, dan penelusuran data online. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang news voice over feature di TV One dari berbagai program. Berikut adalah nama-nama yang tertera. Informan pendukung dalam penelitian ini merupakan praktisi di bidang voice over dan mentor pelatihan voice over dubber and writer. Yang pertama adalah Tisa Julianti, seorang voice over talent dan dubber profesional. Yang kedua adalah Agus Haryadi, seorang creative director dan voice over director. Hasil dan pembahasan. Pengalaman news voice over TV One. Menjalani sebagai news voice over bertahun-tahun, dengan pekerjaan utama informan adalah jurnalis. Dan setiap jurnalis memiliki kewajiban menulis naskah dan live report. Namun, untuk voice over, bagi yang memiliki kemampuan saja dan akan dinilai lebih. Produser akan memilih yang memiliki kemampuan voice over untuk menghindari kecenderungan intonasi yang flat, intonasi yang selalu sama pada akhir kalimat, tidak ada dinamika dan artikulasi yang baik. Pada pemberitaan feature memiliki perbedaan dengan jenis berita lainnya, dan ada kesulitan-kesulitan tersendiri bagi yang mengisi voice over-nya, seperti membangun emosi, artikulasi yang diharuskan saat menggunakan teknik speed reading, mengisi voice over sesuai dengan karakter programnya, kesulitan lainnya ketika naskah voice over penulisnya bukan dari informan. Sebelum melakukan take voice over, para informan melakukan diskusi naskah dengan penulis naskah atau produser. Para informan memiliki cara masing-masing untuk meminimalisir terjadinya take yang banyak
Motif yang menjadi latar belakang para news voiceover TV One dalam menjalankan pekerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, because motif, ada 3, yaitu motif impian, motif pengalaman bekerja, dan motif minat. Berikutnya adalah in order to motives, atau motif masa depan. Yang pertama, motif ekonomi, yang kedua, motif belajar. Representasi pada news voiceover atau pengelolaan kesan melalui bahasa verbal dengan menggunakan kata-kata atau gaya bahasa. Peristiwa pengelolaan kesan pada news voiceover saat membacakan naskah dan melakukan rekaman, hal tersebut merupakan peristiwa yang terjadi di wilayah depan atau front stage, backstage, yaitu menciptakan wilayah seolah-olah di belakang panggung untuk mempersiapkan diri. Makna voiceover bagi para informan dibagi menjadi 5 kategori, yakni pertama, voiceover dan tayangan gambar memiliki nilai yang sama. Kedua, suara memiliki rasa dan emosi. Ketiga, voiceover sebagai penyampai pesan. Yang keempat, voiceover untuk menyalurkan minat. Yang kelima, voiceover sebagai media belajar. Berikut adalah kesimpulan yang dibuat model secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.